Pasar pertahanan cukup menarik di akhir tahun 2000 menginjak tahun 2023 ini. Utang luar negeri akan lebih besar sepanjang sejarah daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dari mulai Bapak SBY, terus Presiden Jokowi periode pertama, ini periode kedua ini digas seedan-edannya, Bren. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan alutsista yang sifatnya urgent atau bagaimana, yang jelas kita belanja besar yang utang luar negerinya mencapai 40 miliar US dollar di tahun yang diajukan mencapai 40 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar lebih dari 600 triliun, 640-an triliun lah. Bisa kalian bayangkan segitu banyaknya itu yang perlu dibayar, pesanan-pesanan mulai dari Rafale, pelunasan AFE, terus ada kapal selam Scorpion, terus ditambah di dalamnya lagi ada rudal, ada banyak lah radar dan lain sebagainya. Ya perlu uang segitu lah, gimana kalau nggak mau segitu ya nanti negara kita nggak jadi kuat loh, seperti itu loh. Nah, pinjaman luar negeri atau PLN atau ULN atau utang luar negeri atau pinjaman luar negeri sama saja masih menjadi andalan Indonesia untuk dalam pelaksanaan program modernisasi kekuatan pertahanan, dan tradisi ini telah berlangsung sejak Orde Baru. Mayoritas pinjaman luar negeri berasal dari institusi lembaga keuangan komersial seperti lembaga penjamin kredit ekspor dan kreditor swasta asing daripada berasal dari pinjaman bilateral atau multilateral seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah mengandalkan pinjaman luar negeri berangkat dari fakta bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran belanja modal atau APBN Kementerian Pertahanan dalam jumlah besar, di mana nilai anggaran tersebut hanya berkisar 30% dari total anggaran Kementerian Pertahanan. Belanja modal selalu kalah oleh belanja pegawai, apalagi dalam 5 tahun terakhir TNI gemar membuat organisasi baru sehingga prestis pangkat jenderal atau ekuivalen mengalami degradasi. Jadi itu ada Kopsus ya kan, seperti itu. Apabila pada periode kedua Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, angka pinjam luar negeri yang disetujui adalah 6,55 miliar US dollar, maka selama pemerintah Joko Widodo dari tahun 2015 sampai 2022 telah disetujui pinjaman luar negeri sebesar 22,2 miliar US dollar untuk memodernisasi kekuatan pertahanan. Jadi ya lebih di atas 300 triliun semenjak tahun 2015. Sehingga pada jangka waktu 2010 sampai 2022 pemerintah telah menyepakati pinjaman luar negeri senilai 28,75 miliar US dollar atau lebih dari 400 triliun guna memenuhi target minimum Essential Force. Tapi yang mimin lihat apa ya, Bren? Dari 28,75 miliar ini alutsista apa yang sudah datang kira-kira? Bisa sebutkan kalian kira-kira di kolom komentar ya. Nilai demikian akan bertambah kalau masih terdapat ruang fiskal pada tahun 2023 dan 2024 sebab tersisa 6,2 miliar US dollar alokasi pinjaman luar negeri yang belum mendapatkan penempatan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan. Nah, total pinjaman luar negeri niscaya menyentuh 40 miliar US dollar pada tahun 2024 jika masih ada ruang fiskal sehingga permintaan tambahan pinjaman luar negeri bernilai 5 miliar US dollar dari Kementerian Pertahanan pada akhir 2022 dapat dipenuhi oleh Kementerian Keuangan. Jadi totalnya 40 miliar US dollar atau setara 640 triliun rupiah. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Utang segini banyak, apakah memang sudah waktunya Indonesia memperkuat armada militernya atau bagaimana? Apa mungkin kalian setuju atau tidak setuju? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Mengacu pada informasi yang tersedia, tenor pinjaman luar negeri yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan pihak lender rata-rata antara 20 tahun hingga 30 tahun dengan tingkat suku bunga yang cukup kompetitif. Adapun para lender rata-rata berasal dari lembaga keuangan Eropa seperti BNP Paribas dan Credit Agricole karena sebagian besar akuisisi senjata berasal dari benua biru. Dalam perkembangan terakhir, lembaga keuangan Jepang pun mulai tercatat sebagai lender untuk pembiayaan belanja senjata Indonesia, antara lain karena tipe perlengkapan pertahanan yang dibeli produksi oleh pabrikan Jepang, sebagian seperti itu. Terakhir, terkait dengan pinjaman luar negeri yang telah disetujui selama 2 tahun terakhir, kemana saja dana tersebut mengalir? Dari sisi nilai, Prancis adalah salah satu negara sasaran belanja Indonesia yang jumlahnya cukup besar dari tahun 2021. Untuk program akuisisi pesawat tempur Rafale telah 2 kali mendapatkan PSP dengan total 4 miliar US dollar. Begitu pula dengan pengadaan pesawat angkut A400M, pesawat VIP Falcon 8X dan radar
pertahanan udara GM403 itu yang dari Prancis saja. Nilai itu akan meningkat drastis jika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan meluluskan permintaan Menteri Pertahanan untuk menambahkan alokasi pinjaman luar negeri untuk jet tempur Dassault Aviation sebesar 41 miliar lagi. Jadi kan sudah dibayar 4 miliar US dollar dan ini Kementerian Pertahanan minta lagi 4,1 miliar untuk dibayarkan untuk Dassault Aviation atau Rafale, pembelian Rafale. Kalau menurut Mimin yang 4,1 ini didulukan segera aja di ACC biar sama si Prancis ini lunas gitu loh brand maksudnya. Begitu pula apabila Kementerian Pertahanan memilih Naval Group untuk memasok kapal selam diesel elektrik ke Indonesia dan program itu mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan, peluang lain yang masih terbuka bagi Prancis adalah pengadaan satelit pertahanan senilai 300 juta US dollar yang telah mendapatkan PSP, di mana Airbus Defence and Space nampaknya akan bersaing dengan Thales Alenia Space ya Ben. Diperkirakan industri pertahanan Prancis akan mendapatkan kucuran dana kurang lebih 12 miliar US dollar. Jadi yang kalian tanyakan kalau 40 miliar US dollar yang paling besar siapa Min? Ya yang paling besar Prancis saja dari 40 miliar US dollar itu mendapatkan 12 miliar US dollar sendiri daripada pesanan Indonesia selama jangka waktu tahun 2021 hingga 2024 apabila anggaran tambahan untuk pesawat tempur Rafale segera disetujui, kapal selam kelas Skorpion dipilih oleh Indonesia dan Airbus Defence and Space mampu menyingkirkan pesaingnya seperti itu. Dan kemudian ada Turki, selain Prancis ada Turki, adalah pihak berikutnya yang akan menikmati belanja senjata Indonesia, di mana pihak yang diuntungkan antara lain Havelsan, ya kan, terus kemudian ada Roketsan, ada Baykar dan Thais. Dibandingkan dengan Prancis, nilai kontrak pengadaan senjata dari Turki di semua lini di bawah sekitar 500 juta US dollar per kegiatan. Dan menurut kalkulasi nilai total PSP yang terkait dengan pengadaan senjata dari Turki sejauh ini adalah 1,5 miliar US dollar dan angka tersebut masih mungkin bertambah hingga tahun 2024, namun tidak akan mendapat meningkat secara tajam. Dengan kata lain, terdapat jurang yang cukup lebar antara nilai total belanja senjata Indonesia ke Turki dibandingkan dengan kegiatan serupa dengan Prancis. Turki merupakan pemain baru dalam pasar pertahanan Indonesia dan baru melakukan penetrasi pasar secara masif sejak tahun 2020. Sebelumnya, kehadiran industri pertahanan Turki di Indonesia dipelopori oleh FNSS melalui pengembangan bersama tank medium Harimau yang berbasis pada keluarga kendaraan lapis baja Kaplan seperti itu. Dan kemudian di nomor 3 yang mendapat kucuran dana banyak dari Indonesia adalah Korea Selatan. Jadi yang pertama Prancis, Turki, dan Korea Selatan seperti itu. Nah, kemudian itu tadi pembahasan admin terkait pinjaman luar negeri dan sketsa pasar pertahanan Indonesia mencapai 40 miliar US dollar atau setara 650 triliun rupiah. Bisa kalian bayangkan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.